Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan di sini ada Amos Alexander Bantobing dan saya dari absen nomor 3. Yang kedua ada Ananda Aisyah Putri dari absen 4. Yang ketiga ada Amir Rahmatullah dari absen 2. Yang keempat ada Alfian Cahaya Ramadan dari absen 1. Dan yang kelima ada Anfa Krisanda Putri Dewi dari absen 6. Jadi di sini kita ada satu lagi anggota kelompok namanya Andika Karuna Gunawan. Dia tidak bisa hadir karena sedang sakit. Jadi langsung saja saya masuk ke PPT-nya. Nah, di sini saya akan membaca bagian yang pendahuluan yang A, B, dan C. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya. Jadi langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu media tanam merupakan komponen utama ketika akan bercocok tanam. Media tanam harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang ingin ditanam, yang nantinya akan digunakan menentukan media tanam yang tepat dan standar untuk jenis tanaman yang berbeda. Habitat asalnya merupakan hal yang sulit. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kelembapan dan kecepatan angin yang berbeda. Secara umum, media tanam harus dapat menjaga kelembapan daerah sekitar, akar menyediakan cukup udara, dan dapat menahan ketersediaan unsur hara. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh tanaman terhadap pertumbuhan kacang merah. Dan hipotesis penelitian ini adalah: hipotesis pertama, ada pengaruh media tanam terhadap perkembangan kacang merah. Hipotesis kedua, tidak ada pengaruh media tanam terhadap perkembangan kacang merah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amir. Yang keempat itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini tuh adalah untuk mengetahui pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan kacang merah. Yang kelima ada manfaat penelitian. Bagi peneliti, penelitian ini tuh diharapkan dapat menambah wawasan ilmu, pengetahuan, dan memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan keterampilan meneliti, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam, terutama pada bidang yang diteliti. Yang kedua itu ada bagi dunia pendidikan. Bagi dunia pendidikan sendiri itu memberikan kontribusi pengetahuan ilmiah di bidang biologi khususnya. Bab kedua yaitu kerangka teoritis. Yang pertama ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu sebenarnya banyak penjelasannya. Yang pertama itu ada menurut Seljingningsih dan Ranuh. Pertumbuhan itu adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Istilah pertumbuhan menurut Sobor yang khusus dimaksudkan bagi pertumbuhan dalam ukuran badan dan fungsi fisik dan murni. Berdasarkan pengertian di atas, atau yang tadi saya jelaskan, maka pertumbuhan dapat disintesakan, yaitu suatu proses perubahan dalam tumbuhan yang bertambah dalam ukuran pematangan fungsi-fungsinya. Ciri-ciri pertumbuhan. Yang pertama ada terjadi perubahan fisik dan perubahan ukuran. Yang kedua ada terjadi peningkatan jumlah sel. Yang ketiga dapat dinyatakan dalam ukuran panjang maupun berat. Yang keempat ada dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang kelima bersifat terbatas. Pada usia tertentu, makhluk hidup susah tidak tumbuh lagi. Yang kedua ada media tanam. Menurut Wuryaningsih, media tanam adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Media tanam juga digunakan tanaman sebagai tempat berpegangnya akar, agar tajuk tanaman dapat tegak kokoh berdiri di atas media tersebut, dan sebagai sarana untuk menghidupi tanaman. Berdasarkan pengertian yang saya jelaskan, maka dapat disintesakan pengertian media tanam adalah media yang dapat digunakan untuk menumbuhkan tanaman yang dapat dibuat dari bahan tunggal ataupun kombinasi dan berbagai bahan. Syarat-syarat media tanam. Yang pertama itu subur atau kaya unsur hara. Yang kedua ada bersifat porus atau cair, cepat meresap dan tidak tergenang. Yang ketiga itu ada bebas dari benda padat yang dapat mengganggu pertumbuhan akar.
Yang keempat itu ada bebas bahan pencemar atau perusak unsur hara. Yang kelima ada bukan bekas tanaman yang endemik penyakit tertentu. Yang kelima dan yang terakhir, mengandung mikroorganisme bermanfaat. Kacang merah, pengertiannya. Menurut Mayasari, kacang merah itu merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang memiliki kandungan pati serta serat yang tinggi, yang mudah diperoleh di Indonesia khususnya. Biasanya yang dimanfaatkan dari kacang merah adalah bijinya. Kacang merah hanya dimakan dalam bentuk biji yang telah tua, baik dalam keadaan segar maupun yang telah dikeringkan. Berdasarkan yang saya jelaskan tadi, maka dapat disintesakan pengertian kacang merah adalah satu jenis kacang-kacangan yang memiliki kandungan asam folat, kalsium, protein, pati, serta serat yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Faktor internal terdiri dari gen dan hormon tumbuhan yang memiliki peran masing-masing. Fitohormon tersebut ialah auksin, sitokinin, asam absisat, giberelin, etilen, asam traumalin, dan kalin. Faktor eksternal ialah cahaya, air, nutrisi, kelembapan, suhu, dan derajat kesamaan atau yang disebut pH. Angin, gas, struktur, dan tekstur tanah, bahan organik serta gulma, serangga, dan mikroorganisme penyebab penyakit juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya. Metodologi penelitian. Setting penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di perumahan Gria Anggreni Blok C7/6 RT 03 RW 11 Kecamatan Citerep. Yang kedua, situasi pada sore hari yaitu pukul 15.00 atau jam 3 sore. Waktu penelitian akan dilaksanakan dalam hari terhitung dari 2021 sampai 12 Agustus 2021. Jadwal penelitian meliputi persiapan bahan dan alat yang akan digunakan dalam penelitian. Pelaksanaan penelitian, laporkan penelitian. Jadwal penelitian dalam waktu maksimal 1 minggu. Yang kedua, teknik pengumuman kami pakai observasi kuantitatif, yaitu dengan cara mengukur kecambah menggunakan penggaris dan mencatat di tabel pengamatan. Yang ketiga, variabel bebas. Media yaitu tanah yang dicampur oleh dan pertumbuhan kacang. Yang ketiga, variabel kontrol. Pencahayaan sinar matahari yang sama, pemberian air yang sama, jumlah kacang merah yang ditanam, tempat penanaman, dan jenis kacang merah yang sama. Selanjutnya dilanjutkan Nanda. Yang D itu alat dan bahan yang diperlukan. Ada 2 gelas plastik, sendok, air, tanah, pupuk kompos, pupuk kandang, biji kacang merah, penggaris, pensil atau pulpen, dan buku. Lalu langkah kerjanya yaitu, pertama, masukkan 2,5 sendok makan tanah dan 2,5 sendok pupuk kandang ke gelas A dan masukkan 5 biji kacang merah. Yang kedua, masukkan 2,5 sendok tanah dan 2,5 pupuk kompos ke gelas B dan masukkan 5 biji kacang merah. Yang ketiga, tandai atau beri label pada gelas yang diisi tanah plus pupuk kandang dan tanah plus pupuk kompos. Yang keempat, lalu beri 5 sendok air pada tiap gelas A dan B selama waktu penelitian berlangsung atau selama 7 hari. Yang kelima, letakkan kedua gelas di daerah yang terkena sinar matahari. Yang keenam, kemudian catat setiap hari pertumbuhan batangnya. Yang ketujuh, laporkan hasil penelitian yang sudah dilakukan selama 7 hari. Lalu bab 4, tabel penelitian. Hasil penelitian, yaitu tabel pengamatan. Pertumbuhan tinggi tanaman. Pada hari ke-1 sampai hari ke-7, tanah plus pupuk kompos tidak mengalami pertumbuhan. Sedangkan pertumbuhan tinggi tanaman pada tanah plus pupuk kandang terjadi pada hari ke-4, yaitu 0,3 cm. Lalu pada hari ke-5, 5 cm, hari ke-6, 11 cm, dan hari ke-7, 30 cm. Lalu selanjutnya.
Baik, karena di sini tidak ada Andika Karuna Gunawan, saya akan menggantikannya. Bab 5 tentang pembahasan. Sesuai dengan pengertian pertumbuhan, yaitu pertumbuhan ukuran berat serta jumlah sel yang bersifat irreversible, atau bisa disebut juga tidak dapat kembali kepada keadaan semula. Media tanam yang dipakai pada percobaan ini berhasil membuat tanaman tumbuh, akan tetapi mengalami beberapa perbedaan. Karena media tanam tersebut mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu masing-masing. Berdasarkan data di atas, tanaman yang menggunakan media tanah plus pupuk kandang lebih cepat tumbuh dibandingkan tanaman yang menggunakan media tanah plus pupuk kompos. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anfa. Simpulan berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa media tanam sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang merah, terutama media tanam tanah plus pupuk kandang. Jadi media tanam yang cocok untuk pertumbuhan kacang merah adalah tanah plus pupuk kandang. Sarannya, dalam penelitian ini Sepertinya Hanfa terputus lagi, saya akan kembali melanjutkannya. Di sarannya di sini tertulis, dalam penelitian ini, penulisan menyarankan agar teliti dalam hal penanaman biji kacang merah, karena apabila terlalu dalam, dapat memperlambat pertumbuhan tanaman, bahkan dapat membuat biji busuk bila tanah terlalu lembab. Selain itu, pemberian konsentrasi pupuk kadang juga tidak terlalu banyak atau melebihi dosis, karena dapat membuat tanaman mati disebabkan karena panas sehingga tidak dapat bernafas. Dan ini adalah bagian dari daftar pustaka kami. Dan selanjutnya di sini adalah lampiran. Di sini merupakan gambar pertama di mana tanaman biji kacang baru tanam di hari kedua dan hari ketiga. Dan di sini ada hari keempatnya, di mana di hari keempat itu bisa dilihat belum terjadi perubahan yang signifikan. Dan di hari kelima, tanaman B mulai tumbuh dan pertumbuhannya lumayan cepat. Dan di hari keenam, tanaman B juga tumbuh lumayan pesat. Dan di hari ketujuh, di tanaman A dia tidak terlihat di sini tumbuh, dan di tanaman B dia terlihat tumbuh besar. Jadi sekian mungkin dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Sekian, terima kasih.